Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ica, Alia, dan Fatih akan membawakan presentasi tentang akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah takwa. Pengertian dari takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kesadaran mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ciri-ciri orang bertakwa ada 4. Yang pertama adalah dermawan dan sabar. Yang kedua, mampu menahan amarah. Yang ketiga, mudah memaafkan. Dan keempat, rajin melaksanakan sholat malam. Takwa sendiri dijelaskan di Quran Surat Al-Baqarah ayat 41, yang artinya, dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada padamu Taurat, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Selanjutnya adalah ridho dan cinta. Ridho adalah menerima semua kejadian yang menimpa dirinya dengan lapang dada, menghadapinya dengan tabah, dan tidak merasa kesal, dan tidak pula berputus asa. Cinta adalah kesadaran diri, perasaan jiwa, dan dorongan hati yang menyebabkan seorang terpaut hatinya kepada apa yang dicintainya dengan penuh semangat dan rasa kasih sayang. Ridho dan cinta adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas dengan hanya mengharapkan ridhonya. Tanpa keikhlasan, segala amal ibadah, kebaikan kita menjadi sia-sia belaka. Seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 80, barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya dia telah menaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, ketahuilah maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara mereka. Selanjutnya ikhlas. Ikhlas adalah mengerjakan sesuatu karena Allah semata, tanpa mengharapkan imbalan individu atau duniawi. Adapun ciri-ciri orang yang ikhlas adalah, pertama, mengharapkan sesuatu karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tidak berharap pujian dari manusia atas apa yang ia inginkan. Ketiga, semangat mengerjakan amalan kebaikan walaupun dilihat atau tidak dengan orang lain. Adapun dalil tentang orang ikhlas terdapat pada Quran surat Ghafir ayat 14, yaitu, maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Yang selanjutnya adalah khauf dan roja. Khauf adalah rasa takut terhadap karena kurang sempurna suatu pengabdian seorang hamba. Dan roja adalah mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Rahmat berarti segala karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan manfaat dan nikmat. Adapun ciri-ciri orang yang memiliki sifat khauf adalah mampu menjaga perkataan dan perbuatannya, semakin hari semakin rajin ibadahnya dan amal kebaikannya, dan jika disebut nama Allah bergetar pula hatinya. Dan ciri-ciri orang yang memiliki sifat roja adalah optimis dan dinamis, berpikir kritis, mengenali diri dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Khauf sendiri dijelaskan di surat Al-Anfal ayat 2, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan roja juga dijelaskan di Quran surat Yusuf ayat 87, yang artinya, sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali hanyalah orang-orang kafir. Dan khauf dan roja adalah sepasang ikatan batin yang harus dimiliki seorang muslim dengan seimbang. Selanjutnya adalah tawakal. Pengertian tawakal sendiri adalah menyerahkan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati, serta tetap berusaha semaksimal mungkin. Ciri-ciri orang yang bertawakal, apabila usahanya tidak sesuai harapan, ia akan bersabar.
Apabila usahanya berhasil, maka ia akan bersyukur dan tidak sombong, selalu bersabar dan bersyukur dalam keadaan apapun. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 129, jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanyalah kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Allah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Syukur. Syukur ialah memuji si pemberi nikmat atau kebaikan yang telah dilakukannya. Syukur seorang hamba terdiri atas 3 hal. Pertama, mengakui nikmat di dalam batin. Kedua, membicarakannya secara lahir. Ketiga, menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Adapun ciri orang yang bersyukur, anti mengeluh dan meremehkan hal apapun, tidak pernah merasa sombong, memanfaatkan apa yang dimilikinya sebaik mungkin. Adapun dalil yang menjelaskan tentang syukur, yaitu pada Quran surat Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Selanjutnya adalah muraqabah dan muhasabah. Muraqabah sendiri berakar dari kata raqabah yang artinya mengawasi. Lalu maksud dari muraqabah adalah perasaan bahwa setiap hal yang kita lakukan diawasi oleh Allah SWT dan akan dipertanggungjawabkan pula di akhirat kelak. Seperti yang dijelaskan di Quran surat Al-Kahfi ayat 49 yang artinya, dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang meninggalkan yang besar? Melainkan ia mencatat semuanya. Dan mereka yang dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. Selanjutnya adalah taubat. Taubat adalah kembalinya seseorang dari sifat-sifat tercela menjadi sifat-sifat terpuji. Kembali dari perbuatan maksiat menjadi perbuatan yang taat. Kembali dari yang dibenci Allah Subhanahu wa taala ke sesuatu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Taubat seorang hamba akan diterima jika ia menyadari kesalahannya, lalu menyesali kesalahannya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 17, sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.